Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam sisa-sisa hari, sisa-sisa malam yang ada di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh mulia mereka orang-orang yang disampaikan oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga Nabi pun juga berdoa dengan doa yang sama. Mulai daripada bulan Rajab, beliau bersiap-siap dengan doa tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sehingga mestinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan para ulama itu dari 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan, kayak seakan-akan mereka mencium aroma Ramadan. Dari bulan Rabiul Awal mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi yang namanya bulan Ramadan, karena di dalamnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul SAW dalam khutbahnya sekitar 1400 tahun yang lalu, beliau mengatakan, qad adhallakum syahrun azim syahrun mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya banyak dikatakan tadi daripada fadilah-fadilah amal, kemuliaan-kemuliaan yang khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rugi orang itu kalau dia itu dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan. Rugi orang itu kalau derajatnya tidak diangkat di bulan Ramadan. Rugi kalau dia itu termasuk orang-orang yang pahalanya enggak nambah sama sekali di bulan Ramadan, sama seperti amal-amal di hari-hari sebelum Ramadan. La takun dujajan mata fi hakulil arus, apa? Jangan jadi ayam mati di lumbung padi gitu. Di Ramadan ini banyak Allah turunkan pahala-pahala. Dikatakan tadi tidak ada pahala sunnah, yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kok kita keluar daripada bulan Ramadan enggak mendapatkan apa-apa? Ini Ramadan tempatnya ibadah loh. Ramadan tempatnya kemuliaan. Kita lihat prosesnya saja, prosesnya. Para ulama mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita ini luar biasa. Ulama mengatakan apa? Rajab lil istighfar minal dhunub, wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub, wa Ramadan li tanwiril qulub. Rajab ini untuk istighfar daripada dosa-dosa. Kita membersihkan anggota tubuh zahir kita daripada dosa-dosa kepada Allah. Sungguh banyak dosa kita. Kita ini apa sih yang daripada anggota tubuh ini enggak ada dosanya apa? Mata ada dosanya. Seringkali kita melihat yang haram-haram gitu. Ya, melihat yang laki-laki ini melihat biasanya apa? Ukhti. Masih jenengi ukhti tetap haram ya. Ndak ono terus bahasa Arab halal. Haram. Atau mungkin mata kita melihat orang muslim sesama kita atau bahkan non muslim dengan pandangan yang remeh, meremehkan, menghinakan, haram. Mulut kita pakai apa? Ghibah misalkan, bohong misalkan, adu domba, atau nanti mungkin di luar sana ketika kita liburan pegang HP, betul enggak ngomong ketika puasa takut bau ya, tapi tangannya mencet apa itu? Tombol ya, untuk komen sana, komen sini, atau ghibah sana, ghibah sini. Karena Alkitabah ahadul lisanin. Tulisan ini salah satu daripada dua lisan. Itu ada orang lewat, inti foto, jebret. Atau ada orang pincang, inti video. Terus ya, inti enggak ngasih omongan apa-apa, cuma kasih emo aja. Iya, kadang-kadang. Lalu itu ghibah, haram. Atau dipakai yang macam-macam. Hidung kita pakai mencium yang tidak enak, terus kemudian kita rasan-rasan. Telinga kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Tangan, kaki dan lain sebagainya. Anggota tubuh zahir kita ini banyak melakukan dosa-dosa. Kita istighfari, Allah bukakan pintu maghfirahnya selebar-lebarnya kemarin di bulan Rajab.
Tidak cukup sampai di situ pemberian Allah. Allah kasih yang namanya bulan Sya'ban, apa? Li islahil qalbi minal uyub, untuk membenahi hati kita daripada penyakit-penyakit hati, hasud, sombong. Dengan apa? Dengan banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpung juga Allah turunkan ayat di bulan yang mulia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jadi orang yang ahli bersolawat ini predikatnya adalah mukmin, orang yang beriman. Berat loh orang mukmin ini. Ya, kalau cuma Islam ya akhi banyak. Makanya ada istilah Islam KTP. Syahadat tok, la sholat, wala zakat, wala puasa, Ramadan, wis enggak puasa, tambah buka warung. Nah, ya, ini Islam KTP. Orang-orang yang bersolat mereka mendapatkan predikat keimanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa dengan solawat membenahi hati? Ya karena dengan solawat kita selalu ingat dengan Rasulullah. Ya apa Rasulullah itu? Sabar, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada sombong. Wakana fi awail bidayatil Islam, di awal-awal dulu permulaan Islam yang dirangkul sama Rasulullah siapa? Para duafa, para budak, orang-orang yang lemah, enggak ada sombong beliau. Mereka tertarik dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sisa waktu untuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Perbanyak solawat biar hati ini bersih daripada penyakit-penyakit hati, sehingga nanti masuk ke dalam bulan Ramadan waktunya kita mencahayakan hati kita. Kita memanen daripada pahala-pahala dengan ngaji Al-Qur'an ya akhi. Allah banyak sekali fadilah daripada Al-Qur'an. Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man qoma bi asyri ayatin minal Qur'an lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang berdiri setiap harinya enggak luput dia itu daripada mengaji Al-Qur'an walaupun minimal 10 ayat, maka ganjarannya adalah lam yuktab minal ghafilin, tidak akan ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang lalai. Artinya jikalau hari itu dia meninggal dunia, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Puncak daripada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta hasanatud dunya wa hasanatul akhirah ala wahya husnul khotimah. Ya. Bulan Ramadan luar biasa, kita memperbanyak daripada mengaji Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kata Rasulullah, kullu harfin bi asyri hasanat. Setiap huruf mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif harfun alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, enggak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan kalau dilanjutkan. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallahul adzim. Ya padha karo goro. Ya padha bae. Ya. Maka kita memperbanyak. Ya rugi. Kita ini kalau enggak Ramadan memperbanyak baca Al-Qur'an kapan lagi? Kita kadang-kadang kaslan ya kalau baca Quran. Kayak Al-Qur'an ini cuma sekedar bacaan biasa. Al-Qur'an ini sumbernya ilmu kita loh. Jangan salahkan kita hafalan repot, murojaah enggak masuk-masuk. Karena apa? Kita jauh daripada Al-Qur'an. Ma baluna natrukul Qur'an wal Qur'an yatina bi asya thamina. Ada apa kita meninggalkan Al-Qur'an? Quran ini datang kepada kita membawa hal-hal yang berharga. Fihi syifa. Di situ Allah kasih syifa, penyembuhan. Ya, obat itu kan kalau dalam bahasa ada dua. Ada dawa, ada syifa. Dawa ini bisa jadi jodoh, bisa enggak. Ada orang ngomong sana ada dokter hebat menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, kita orang datang ke situ bisa jadi sembuh, bisa jadi enggak. Karena kan ada yang namanya jodoh-jodohan gitu. Jodoh sembuh, enggak jodoh ya wis. Tapi kalau syifa pasti. Tinggal kita ini bagaimana memahami makna daripada ma'anil Quran. Ada kesembuhan di situ. Wa fihi tarbiyah, ada pendidikan dalam Al-Qur'an. Allah ceritakan di situ daripada qisasul anbiya, cerita-cerita para nabi. Kita bisa tiru itu, pendidikan. Bagaimana Nabi Isa ketika bertemu dengan Fir'aun, dakwahnya. Bagaimana Nabi Isa, bagaimana nabi-nabi yang lain. Wa fihi ilm, jelas di situ ada ilmu. Sumber daripada ilmu adalah Al-Qur'an.
Ada apa lagi? Ada barokah. Ya. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Bagaimana kita lihat Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali. Apa enggak berkah itu waktunya untuk mengaji Al-Quran? Kita orang ini kadang-kadang sehari hatam sekali itu sudah koyok kesel, koyok habis waktunya. Nanti pernah lihat hataman Quran? Dari kapan sampai kapan waktunya? Dari pagi sampai sore, iya enggak? Nanti pernah lihat hatam Quran? Hah? Kok meneng ya? Hatam Quran ini kadang-kadang dari pagi sampai sore sekali. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf sehari 8 kali. Berkah ya. Wah, ada banyak lagi hal-hal yang Allah berikan dalam Al-Quran. Saking kita orang ini nggak ngerti, atau mungkin ngerti tapi lupa. Ya Allah kasih waktu kita 24 jam untuk baca Quran 10 menit, 15 menit, nggak bisa kita menyesuaikan waktu. Atau kalau Ramadan kita tambahkan lagi 1 jam, 2 jam, kita hatamkan, kita target. Jangan yang penting baca, salah kaidahnya. Ramadan itu kita mentarget bisa hatam berapa kali? 3 kali minimal. 10 hari sekali hatam. Jangan yang penting anak baca, ada waktu loh. Kita ini ingin mendapatkan kemuliaan demi Al-Quran. Bukan Al-Quran menjadi mulia kita baca, enggak. Kita pingin semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah. Maka kita mendekat melalui Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini wasilah terbesar yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, mukjizat yang disisakan. Bayangkan, umat-umat dulu nggak ada, nabinya meninggal, mukjizatnya hilang, mukjizatnya habis. Ya, tapi kita umat Rasulullah meninggal zahirnya, tapi Allah sisakan mukjizat ini untuk kita. Allah kayak seakan-akan menyajikan ini loh Al-Quran. Oke, kita orang tinggal. Maka muliakan ya akhi, daripada Ramadan ini dengan Al-Quran. Wah, dengan amal-amal yang lain, sunnahnya kita tambah, sholat duha. Ojo turut tok. Ya. Kadang-kadang kok seakan-akan ya, karena turu ini ibadah dianggap pahala wajib. Jadi turu itu wajib gitu ya. Ini logika yang ngawur ini. Ya, karena ibadah sunnah dianggap wajib, turu pun ibadah, logikanya apa? Turu adalah wajib. Ini rentetan kaidah dari mana ini? Ya, ba'at subuh regut. Ya, nanti habis taklim jam 2:30 sebelum asar regut lagi. Wallah ya akhi, ente ini lulus nanti mau jadi ulama atau mau jadi ashabul kahfi ente. Ashabul kahfi tidur tapi sudah luar biasa. Ya, kita orang ini belum jadi orang luar biasa, berusaha menjadi orang luar biasa dengan tidur. Bukan luar biasa, luar daripada kenormalan itu namanya. Ya. Jangan regut dok, jangan tidur dok. Kita manfaatkan. Mumpung di pondok, anak yakin itu orang di luar sana belum tentu. Di pondok ini tertata dengan bagus. Tinggal kita menjalankannya dan memaksimalkannya. Ente diatur dari mulai qoblal fajr, ente sahur, itu sudah ibadah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Rasulullah. Perintah dari Rasulullah. Wa qiraatul aurat qoblal fajr. Wa sholatul fajr jamaah, wa qiraatul aurat ba'da sholatil fajr, hizib Quran, tidur, itu tidur yang ibadah itu. Ya, qailulah supaya malam bangun. Ini enggak tidur pagi, malam tidur lagi. Kaitsurah namanya itu. Ya, bukan qailulah. Fa ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang bisa memanfaatkan datangnya bulan Ramadan, ditunggu-tunggu. Jadilah orang yang bisa memaksimalkan Ramadan. Ini ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Wah, khususnya Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa Rasulullah, tapi beliau maksimalkan, memanfaatkan yang namanya bulan Ramadan. Wa tabahu ashabuhu wa ummatuhu, diikuti oleh sahabat-sahabatnya, umatnya semuanya, minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kita diistiqomahkan oleh Allah, digiring oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi orang-orang yang baik, khususnya barokah daripada bulan Ramadan. Hadza ma aqul lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.